Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih loh udah pada datang dan menghadiri webinar ini, webinar yang sangat sederhana ini. Semoga, ya pagi yoga, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa dapat ilmunya ya. Oke, aku langsung aja ya. Oke. Udah kelihatan kan ya? Iya, udah kelihatan. Oke. Hari ini, jadi sebenarnya webinar ini kan diadakan sebanyak 3 kali. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Nah, mungkin nanti di akhir acara kita bisa diskusikan kalau misalkan menurut kalian ini terlalu kepagian. Gitu. Jadi hari ini aku akan menjelaskan di webinar ini akan menjelaskan tentang materi persiapan new normal. Sebelum memasuki new normal itu, aku akan ngebedah, istilahnya tuh ngebedah pengertian dari COVID-19. Nah, perkenalkan nama saya Niken Lestari dari Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Lalu nanti selanjutnya akan dijelaskan tentang materi gimana sih caranya memilih berita yang hoax atau yang bukan, itu nanti akan dipresentasikan oleh Yoga. Oke, kasus COVID-19 ini di Indonesia semakin meningkat dan terus meningkat, bahkan sekarang sudah mengalahkan jumlah kasusnya itu sudah mengalahkan Cina sebanyak 84.882. COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem pernafasan dari infeksi pernafasan ringan seperti flu hingga infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama virus corona. Nah, si virus corona yang baru ini masih satu kelompok dengan virus SARS yang pernah terjadi wabahnya itu di Singapura salah satunya. Kelihatan nggak teman-teman? Halo? Oh, Kelihatan. Mungkin bisa diperbesar aja. ya, ini kan benar. Aku lanjut ya. Ya, boleh. Ini udah di full screen. Oh, mungkin nggak bisa kelihatan. Ini apa? Info. F5, Niken. Kelihatan. Bisa tapi kecil, nggak kelihatan di presentasi yang gede gitu. Oh, lah di sini aku kelihatan ya. Ya maksudnya di sini kelihatan ya iyalah. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Mungkin bisa kayak di Zoom aja, nggak usah dipresentasiin malah. Gitu. Wow. Di slides-nya maksudnya. Sia-sia dong animasiku. Ya, Kamu sudah. kayak nggak dipresentasiin nggak sih ini? Presentasiin kok, tulisannya iya. Maksudnya PPT-nya bukan Meet-nya PPT, nggak di apa sih slideshow apa sih namanya? di slideshow. Udah di slideshow.
Coba. Aku nggak mau. Sumpah nih jadi slideshow. Ya Allah, ternyata gini ya ribetnya. Coba deh. Pas. Sumpah demi Allah udah. Masa? Kok Coba kayaknya udah lagi. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Kayak Ya gini udah. aja, digedein gini. Ya Allah. Beda lah. Ya mas sia-sia dong. Maaf ya guys. Ntar aku belajar lagi deh. Oke, lanjut. Lanjut. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal kalau tidak salah ingat itu 3 Desember 2019. Gejala ini biasanya gejala ini tuh biasanya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan. Nah, jika kalian merasakan gejala-gejala ini, lebih baik dikonfirmasikan ke dokter atau dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, sebenarnya gejalanya itu sama dengan flu biasa. Jadi sebenarnya apa sih bedanya influenza sama COVID-19? Pertama, kalau dari lama gejala munculnya, biasanya influenza ini mengalami gejala di mana saja dari 1 hingga 4 hari setelah infeksi. Kemudian untuk COVID-19-nya itu mengalami gejala selama 5 hari setelah terinfeksi, tetapi gejalanya dapat muncul paling cepat 2 hari setelah infeksi atau selambat-lambatnya 14 hari dengan rentan biasanya itu bervariasi. Terus untuk lama penyebaran virusnya, sekitar 1 hari sebelum mereka menunjukkan gejala itu untuk influenza. Lalu untuk COVID-19-nya ini sekitar 2 hari sebelum mengalami gejala dan tanpa gejala tetap akan menular setidaknya selama 10 hari. Kemudian untuk mengkonfirmasi COVID-19 ini biasanya dilakukan beberapa screening dengan rapid test. Rapid test itu terbagi menjadi 2, ada yang dengan antibodi sama antigen. Antibodi ini spesimennya atau sampelnya itu diambil dari darah, sementara antigen ini dia bisa dibilang sama dengan swab test. Jadi dia sampelnya itu dari sputum atau dahak, diambil melalui mulut atau melalui hidung. Dan ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Setelah hasilnya keluar dari screening test ini akan menunjukkan hasil yang reaktif. Jika jadi kayak hasilnya itu bisa reaktif atau tidak. Nah, jika hasilnya reaktif, dia itu akan dilanjutkan lagi untuk dikonfirmasi lebih lanjut dengan PCR. Nah, sejak pertama kali ditemukannya kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan ini membuat kategori dari status pasien COVID-19 ini. Dari yang lama itu OTG, ODP, OTG itu orang tanpa gejala, ODP orang dalam pengawasan, PDP pasien dalam pengawasan, serta kasus terkonfirmasi. Kemudian untuk untuk saat ini per Maret ya, Juli, pemerintah membuat pengertian yang baru lagi dari status pasien ini. Jadi dijelaskan tentang kasus suspek, kasus probable, kasus terkonfirmasi, kontak erat, dan pelaku perjalanan, serta discarded. Nah, kasus suspek itu apa sih? Kasus suspek itu adalah orang dengan ISPA dan salah satu dari gejala ISPA yang timbul dalam 14 hari terakhir setelah melakukan perjalanan atau tinggal di negara yang menjadi salah satu wabah COVID-19 ini. Nah, terus juga orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Itu disebut kasus suspek. Terus untuk kasus probable itu artinya kasus suspek dengan ISPA berat atau yang meninggal dengan gambaran klinis. Jadi baru gambaran klinis doang atau baru gejalanya doang yang kita bisa lihat yang meyakinkan bahwa itu COVID-19, tapi belum ada hasil PCR-nya. Lalu untuk kasus konfirmasi, itu adalah seseorang yang dinyatakan positif dengan dibuktikannya hasil lab dari
PCR karena salah satu yang masih tervalidasi, maksudnya yang masih terbukti akurat itu adalah pengecekan di PCR. Jadi sebelum diagnosis gimana ngomongnya? Jadi diagnosis COVID-19 itu bisa dikatakan tegak itu bila kita melihat hasil lab PCR-nya itu. Nah, kasus konfirmasi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu simptomatik atau dengan gejala maupun asimptomatik tanpa gejala. Kemudian untuk kontak eratnya, seseorang yang sudah berkontak baik langsung maupun tidak dengan orang dengan kasus suspek maupun konfirmasi. Jadi kontaknya itu bisa tatap muka selama 15 menit atau lebih dalam radius 1 meter, terus juga sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, kayak gitu. Terus orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Kayak misalnya keluarga, kayak gitu-gitu. Terus juga situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Nah, untuk pelaku perjalanan, seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir, itu disebut kasus pelaku perjalanan. Kemudian untuk diskredit ini maksudnya adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Terus juga seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantinanya selama 14 hari. Intinya mereka itu udah benar-benar dinyatakan bersih setelah diisolasi beberapa kali gitu. Nah, COVID-19 ini bisa menular melalui apa sih? Pertama itu melalui droplet atau melalui percikan. Ini tuh terjadi melalui kontak langsung, baik langsung, tidak langsung, ataupun dekat dengan orang yang terinfeksi. Jadi percikan ini berasal dari air liur, sekresi pernafasan, atau tetesan pernafasan mereka. Jadi ketika ngomong, batuk, bersin, itu kan kita mengeluarkan uap air ya, nah itu disebut droplet. Itu. Terus juga untuk airborne, ini tuh baru penularannya itu melalui airborne ini baru dikeluarkan Juli oleh WHO, baru dinyatakan, tapi sebenarnya ini masih menjadi perdebatan di kalangan penelitian gitulah, pokoknya di kalangan peneliti itu masih heboh gitulah. Soalnya beberapa studi mengungkapkan bahwa virus ini tuh dapat bertahan di udara selama 3-16 jam. Tapi hasilnya itu masih belum yakin apakah virusnya itu masih dapat menginfeksi orang atau enggak setelah 16 jam selama 16 jam itu gitu. Jadi untuk berjaga-jaga kita ditekankan harus demi apa? Emang beneran nggak jalan ya? Sekarang udah sampai airborne baru tapi. Nyampe kok. Tadi Oleh karena jalan. gimana? Tadi sebelumnya nggak jalan. Oh nggak jalan? Ya baru aja sekarang. Ya udah deh, gini aja. Berarti dia tadi nggak jalan. Terus aku ngejelasin gimana dong? Ya dengerin aja jadinya. Ya Allah, kalian turun ngomong aja. Oke. Tadi aku bisa keluar. Ya udah, airborne kayak gitu. Terus bisa salah satu penularannya itu melalui tangan. Tangan itu menjadi salah satu media penyebaran dari COVID-19 dari kontak langsung dengan menyentuh orang yang terinfeksi, benda atau permukaan yang terkontaminasi, sehingga tangan kita ini dapat menyebarkan virus ke permukaan lain. Maka dari itu kita dianjurkan untuk tidak memegang mulut, hidung, mata ke oleh tangan kita karena tangan kita ini bisa dipastikan masih banyak virus atau bakteri gitu intinya. Jadi intinya
Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin kita lanjut ke yoga dulu aja kali ya. Gimana yoga, sudah siap? Oke. Aku berhentiin ya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh yoga tentang gimana sih caranya menentukan berita hoax atau enggak itu. Silakan yoga. Halo semuanya, cek. Udah kelihatan atau belum ya? Udah. Ya, jadi, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita itu bisa itu loh, secara langsung mengetahui mana berita yang pantas untuk dipercaya dan mana berita yang enggak. Jadi sekali lihat tuh langsung tahu gitu loh. Tuh. Jadi dia how to not hoax. Nah, jadi hoax dan informasi palsu ini dapat menyebabkan dampak yang lebih besar pada saat pandemi seperti saat ini. Nah, jadi bahkan sebelum munculnya COVID-19, negara kita tuh sudah termasuk dalam salah satu negara yang paling rawan dengan hoax. Karena masyarakat kita itu sangat gimana ya, kurang dalam literasi secara cetak seperti buku dan juga secara digital gitu. Jadi kayak mereka itu cuma asal pakai gitu loh. Jadi tidak belajar dulu, tidak ada apa ya, kayak baca panduan, tidak verifikasi, tidak punya semacam kode etik gitulah dalam era digital ini gitu. Nah, jadi kita tuh sudah berada dalam posisi yang payah dalam hoax, dan ditambah lagi kita dapat ini musibah pandemi ini. Jadi kayak duo yang sangat bahaya gitu loh. Nah, jadi ini berita-berita yang aku kumpulkan dari situs-situs resmi seperti CNN, dari kementerian sendiri, terus dari FIFA.com, pokoknya dari berita-berita yang sangat dipercaya gitu. Jadi kita bisa lihat ada kasus-kasusnya itu sangat parah gitu loh. Bahkan ada 800.000 situs penyebar hoax, 800.000, itu jumlah yang sangat banyak gitu loh. Nah, jadi untuk melakukan penyaringan dari banyaknya situs, banyaknya berita yang diproteskan dari WhatsApp, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram juga. Jadi kayak semua media sosial itu punya potensi yang sama untuk menyebarkan hoax gitu. Bahkan yang berita paling baru itu bahkan ada sampai ada beberapa orang yang ditangkap secara langsung karena berita-berita yang disebarkan itu emang sangat bahaya gitu loh. Bahkan ada sampai lebih dari 1.000 hoax yang disebar ke masyarakat gitu. Jadi gimana ya? Kayak kita sudah benar-benar dalam rawan gitu loh. Jadi kalau masyarakatnya tidak
segera dikasih tahu bagaimana sih cara untuk kita bisa verifikasi hoax secara langsung, itu akan semakin bahaya gitu. Nah, jadi selalu cek informasi yang diterima, karena tidak semua berita itu merupakan hal yang fakta gitu loh. Jadi lebih banyak hoax daripada berita yang real gitu. Nah, jadi dari semua berita yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, itu lebih banyak hoax daripada berita yang fakta. Nah, jadi sebisa mungkin sebelum kita mau menyebarkannya lagi atau kita ke broadcastkan ke suatu, kan biasa kan anak-anak sekarang kan sering gitu loh, jika lihat berita baru, info baru itu langsung di-share gitu kan. Dan sering bahwa kayak mereka cuma sekedar baca, jadi ini kok gini ya, langsung di-share. Kayak yang paling baru itu kasusnya kemarin yang kue klepon itu Kristen gitu kan. Itu meskipun sebenarnya jika cuma jokes, itu harusnya bisa apa ya, kayak tidak tidak cepat gitu loh penyebarannya. Jadi karena masyarakat kita emang jarang untuk melakukan cek. Jadi hal yang seperti itu tuh bisa disebar dengan sangat cepat gitu. Nah, jadi kenali unsur berita 5W1H. Jadi ini merupakan kunci untuk melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang bentuknya tulisan gitu. Jadi kayak status yang di-sharekan di WhatsApp atau postingan yang ada di Facebook, di Twitter. Jadi hal-hal yang kita temui di media sosial secara tulisan yang bentuknya kayak thread panjang, itu jika tidak ada 5W1H, itu bisa dipastikan hoax-nya itu loh. Jadi unsur beritanya selalu dipakai gitu. Jadi what, jadi kayak ada unsurnya itu. Jadi kayak beritanya itu tentang apa sih ceritanya yang diceritakan dalam suatu thread, dalam suatu postingan, dalam suatu broadcast itu apa gitu beritanya. Kemudian siapa tokoh-tokohnya, kemudian kenapa tokoh-tokoh tersebut melakukan ini. Jadi jika sebuah berita itu tidak punya tokoh, jadi tokoh ini bisa dikatakan kayak bisa pelaku, bisa korban, bisa penulis. Jadi tokoh itu tidak cuma itu doang, tidak cuma tokoh dalam berita. Jadi kayak tokoh itu bisa juga kayak penulisnya gitu. Nah, jadi kayak unsur-unsurnya itu harus terpenuhi semua, dan jika tidak ada salah satu dari 5W1H ini, bisa dipastikan kalau berita itu tidak benar, dan meskipun benar dia itu kayak tidak apa ya, tidak valid gitu loh. Kemudian why, when, kapan, di mana, dan juga bagaimana. Jadi kayak 5W1H ini kayak unsur wajib yang harus kita lihat terlebih dahulu sebelum kita itu melakukan riset ulang, sebelum kita melakukan apa ya, sebelum kita membagi berita ini ke orang-orang lain, ke teman-teman kita secara online maupun secara offline gitu. Jadi semua berita yang bentuknya tulisan itu kita harus bisa melihat ini dulu sebelum kita melakukan riset ulang gitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita melakukan verifikasi hoax dari gambar dan video? Jadi kan banyak kan kayak gambar yang sudah di Photoshop, video-video lama yang di re-upload lagi dengan beda caption, beda tanggal gitu. Jadi apa ya? Masyarakatnya itu emang bener-bener kreatif gitu loh. Cuma dalam hal yang negatif gitu. Jadi yang paling sering itu aku sempat lihat 1 minggu kemarin itu ada orang melakukan share kan, kayak fanspage Islami gitu. Dia itu melakukan share dengan gambar
kota dibom, terus dikasih caption serangan rudal dari Israel ke Palestina subuh ini gitu. Padahal setelah dicek ternyata foto itu merupakan foto dari tahun dulu gitu. Nah jadi kayak hal-hal yang seperti itu yang ditampilkan ke masyarakat kita gitu loh. Dan masa kita itu ya cuma asal percaya aja Kak, foto itu real dan sampai sekarang masih dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi sangat kurang untuk melakukan ceknya gitu. Nah ini jadi hoax dari sumber sebentar. Jadi ada hoax dari sumbernya tulisan, lisan, dan gambar dan video gitu. Nah jadi sifatnya tulisan itu kayak mungkin sifatnya yang paling normal gitu. Jadi berita itu biasa kita temui itu dari bentuknya kayak tulisan, bisa report, bisa artikel, bisa post, bisa tweet yang bentuknya kayak tulisan panjang gitu. Nah dan itu yang paling gampang di verifikasi gitu. Jadi dengan kita tahu tadi dengan unsur 5W1H-nya, jadi kita itu bisa tahu gitu apakah berita ini tuh pantas kita percaya atau enggak gitu. Terus yang kedua itu lisan gitu. Sifatnya itu lebih lemah daripada tulisan. Itu karena cuma disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya itu kayak tidak ada bukti valid gitu loh. Jadi mereka cuma bilang katanya gitu. Terus yang ketiga itu gambar dan video. Sifatnya itu lebih provokatif gitu. Karena kan orang setelah melihat gambar itu kayak ada kesan realistis gitu. Jadi kayak hal yang kita lihat itu memang sedang terjadi gitu. Jadi kayak ada sugesti itu loh. Jadi kayak ada sifat provokatif dari gambar yang dinyatakan ke pembaca beritanya itu. Jadi seakan-akan gambar itu suaranya lebih kencang gitu loh daripada tulisan sama lisan. Karena visual itu memang punya efek yang lebih besar. Nah, untuk itu, untuk gambar dan video tadi itu dilakukan namanya reverse image search namanya. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu. Nah, jadi pertama itu buka search engine kayak Google, Yahoo, Bing. Nah, tapi setelah aku cek dari semuanya itu dari Yahoo, Google, Bing itu kan, itu aku menemukan yang hasilnya paling detail itu namanya yandex.com. Mungkin sebagian teman sudah tahu dan sebagian belum tahu. Nah, jadi yandex.com ini itu hasil berita dan dari pencarian gambarnya itu sangat detail gitu loh. Jadi kita bisa pilih dari sumber yang paling dipercaya gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita buka yandex.com. Terus kemudian reverse image search. Nah, jadi kalau misal berita yang disampaikan itu dalam bentuk video itu bisa kita screenshot pada bagian yang paling unik gitu. Jadi kalau misalkan kan dalam suatu video itu kayak ada semacam tempat yang luas dan ada kayak gunung, ada tiang yang bisa jadi kayak ciri khas dari tempat itu loh. Itu bisa langsung kita screenshot aja gitu. Nah, setelah di sini kemudian kita upload. Setelah itu kita search dan kita bandingkan dari hasil-hasil yang muncul itu dengan berita yang kita lihat gitu. Ini tak kasih contohnya. Nah, jadi ini kan. Jadi ini aku ambil dari website Tunback Hoax. Jadi di salah satu postnya itu mereka tampilkan ini. Jadi ada sebuah akun Facebook kan, dia itu mengupload sebuah video terus dikasih caption bahwa
dokter yang menyeret seorang perempuan itu merupakan PKI gitu. Nah, ini mungkin bagi kita yang sudah mahasiswa dan kita sudah tahu, itu mungkin kayak cuma joke doang. Jadi kayak sebuah gojekan-gojekan gitu doang. Jadi kayak sebuah guyonan bagi mereka yang sudah tahu. Cuma bagi masyarakat awam ini bisa jadi itu loh, kayak semacam apa ya, hal-hal yang apa ya, kayak kan masyarakat itu kan sangat sensitif itu dengan isu-isu PKI, terus apa namanya, masa-masa Orba gitu. Jadi kayak ada hal yang sensitif di masyarakat yang mungkin bagi kita itu sudah sangat tidak berpengaruh gitu loh. Itu. Nah, jadi ini kan dalam video dalam durasi 2 menit 4 detik ini, itu yang bagiannya yang paling khas itu di menit ke 23. Nah, jadi itu langsung aku screenshot kan di bagian itu kan. Nah, kemudian setelah dilakukan screenshot, dilakukan reverse image search tadi. Nah, jadi buka langsung ke yandex.com, kemudian klik bagian image-nya. Nah, kemudian langsung kita klik aja di bagian kamera di bagian kanan itu yang sudah aku kasih tanda panah. Nah, terus langsung kita itu aja, terus langsung di search gitu loh. Nah, kan nanti kan akan muncul hasil yang sangat banyak kan. Nah, dari semua hasil itu nanti kita pilih sumber yang lebih terpercaya gitu loh. Jadi kayak ada CNN, ada pokoknya yang koran-koran yang sudah kita tahu namanya gitu loh. Jadi yang lebih apa ya, lebih terpercaya gitulah. Nah, kemudian ini bisa kita bandingkan hasilnya. Jadi yang bagian kiri tadi dengan bagian kanan, bahwa yang berita realnya itu kayak seorang istri yang ingin mempertahankan jenazah suami yang kebetulan merupakan PDP Corona gitu. Terus video itu dipakai oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk ujaran kebencian gitu. Karena kan emang hoax itu kan paling banyak itu untuk apa ya, untuk apa ya, untuk politik gitu loh. Jadi bahkan dalam keadaan kita yang sudah hancur saat ini, dalam 80.000 kasus corona, itu masih ada orang-orang yang ingin naik politiknya gitu loh. Kita itu sudah sehancur itu. Jadi jika masyarakatnya itu tidak segera sosialisasikan dengan hal-hal yang begini, hal yang simpel tapi bisa apa ya, bisa menjadi pencegahan pertama biar masyarakat itu tidak panik, terus tidak mudah percaya dengan hoax gitu. Mungkin cukup sekian dari aku ya. Terima kasih teman-teman yang sudah dengar dan sudah mau datang di pagi ini. Terima kasih juga sama Niken yang sudah memfasilitasi untuk presentasi pagi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Yoga. Iya. Oke, maaf tadi ke distract. Oh ya, terima kasih Yoga. Aku jadi bingung ngapain. Oke. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau bertanya terkait, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya ataupun dari penjelasan Yoga?
Ketik 1 untuk setuju, ketik 2 untuk tidak setuju. Untuk tidak ada, ya ampun. Enggak deh. Ada teman-teman yang masih bingung mungkin. Uh, Cuma kalau sudah paham ya malah lebih bagus. iya sih. Ada yang mau bertanya teman-teman? Sepertinya sudah jelas semua. Diingatkan, jadi nanti ini kan pertemuannya direkam ya, jadi bisa ditonton ulang mungkin yang kamu nanya, Safa nanya, oh iya maaf nggak lihat. Safa bertanya kenapa kita harus rapid test dulu, padahal kan kadang salah hasilnya, misal ada yang reaktif atau non reaktif, kenapa nggak langsung swab aja? Sebenarnya aku izin jawab ya. Sebenarnya kalau swab test itu juga sebenarnya swab test itu kan tadi jadi swab test itu kan ngambil sputum atau dahak. Itu tuh sama aja kayak sama aja kayak screening juga. Jadi gimana ya? PCR itu kan mahal. Jadi prosesnya itu mahal banget. Untuk meminimalkan pengeluaran pembiayaan kita memilih jadi caranya itu dari yang lebih murah dulu, terus nanti itu tuh udah tervalidasi gitu loh, meskipun tidak seakurat PCR, tapi kita bisa istilahnya nggak ngebuang-buang biaya lah untuk yang reaktif, jadi ngambilnya itu false negatif, false positif ya. Jadi kayak istilahnya tuh yang baru gejala doang, meskipun dia belum terkena belum terinfeksi virusnya itu, maksudnya kan ketika flu itu kan terinfeksi juga kan, tapi kapan dikatakan COVID-19 ketika dia itu terinfeksi oleh virus corona itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya bukan salah hasilnya sih, lebih ke arah yang reaktif itu kan kata-katanya reaktif, bukan positif dan negatif kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi kalau ada feedback, Safa? Atau mungkin kurang jelas? Intinya sih rapid test itu lebih ke arah screening biar pas di PCR itu benar-benar orang-orang yang reaktif aja. Ada back sound. Gitu teman-teman. Terima kasih Bu. Udah back sound. Gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa open mic atau kalau yang malu-malu lewat chat. Kalau info tentang COVID itu dari yang terpercaya itu seperti WHO. Kalau misalnya nggak mau, Kemenkes juga ada kok. Kemenkes juga udah menyediakan info-info tentang COVID, gimana cara pencegahannya, gimana cara banyak kok kayak apa sih pengertiannya, apa sih bahayanya, penularannya itu melalui apa, itu semua ada di sumbernya itu dari Kementerian Kesehatan juga ada. WHO kalau merasa minder dengan bahasa Inggris bisa cari di Kemenkes gitu teman-teman. Atau mungkin dari jadi kalau BBC aku tidak terlalu ini sih. Gimana Yoga? Lanjutkan. Iya. Nah, jadi kalau sumber COVID itu kan, itu yang kita ambil tuh yang dari itu aja, yang dari kayak berita-berita yang sudah benar-benar gede gitu loh, yang sudah berita-berita massal gitu loh. Jadi kayak ada kayak Kompas, CNN. Meskipun mereka itu juga belum tentu benar gitu loh. Cuma kayak
setidaknya mereka punya reputasi untuk ngomong berita itu gitu. Benar. Nah, jika teman-teman apa ya kayak namanya kayak pengen tahu tentang berita kan, itu sebaiknya kita kayak lihat-lihat kayak mana yang bukan berita asli gitu loh. Jadi kayak kita lakukan cross check dulu gitu loh. Itu bisa teman-teman cek di namanya turnbackhawk.id gitu. Di bagian COVID-19 gitu. Nah, itu kayak kita tuh bisa lihat itu loh, yang mana sih yang sebenarnya hoax. Itu bahkan kayak ada berita-berita resmi dari Detik News, dari apa gitu loh, yang sebenarnya hoax gitu. Nah, jadi ya gimana ya, emang sudah parah banget gitu loh. Itu tak kasih di chat itu situsnya. Jika ada teman-teman yang mau lihat kan. Mungkin itu aja sih. Nah, itu. Terima kasih Yoga atas infonya dari situs Turnbackhawk. Oke, ntar aku coba. Aku lanjutin ya. Ini ada pertanyaan dari Safa lagi. Kalau udah nerapin protokol kesehatan, apakah cukup untuk mencegah COVID? Tetap parno soalnya. Insya Allah sih. Sebenarnya yang lebih bagus itu kan memang menghindari kerumunan kan, karena nggak dapat dipungkiri kita tuh nggak tahu kondisinya kayak gimana, apalagi ini termasuk virus yang baru. Cuman itu tadi kayak ini kan karena virusnya masih baru, masih perlu banyak penelitian, masih perlu banyak kajian juga. Jadi tapi untuk sampai saat ini sih masih dipertahankan karena memang belum ada, istilahnya tuh WHO tuh kayak ngelihat belum ada kasusnya gitu loh. Misalnya kayak di rumah sakit tidak memakai APD itu belum ada kasusnya, dokter-dokter gimana ya ngomongnya, dokter-dokter kayak yang tidak memakai APD yang memakai APD tuh tidak terinfeksi virus, tapi ini yang memakai APD dengan benar ya, maksudnya APD yang benar-benar bagus gitu. Intinya sih kalau menjalankan protokol kesehatan insya Allah, karena ya balik lagi kita kan manusia gitu, cuman bisa berusaha gitu sih Safa. Karena yang paling penting itu jaga jarak, karena emang benar sih jaga jarak itu kan, karena yang tadi aku jelasin airborne itu melalui udara, jadi virusnya itu bisa melalui udara dan ada sampai 3-16 jam kan. Dan itu tuh kalau dari penelitian itu pas 16 jam itu belum ada kasusnya si virus itu bisa menginfeksi sesuatu gitu loh, menginfeksi manusia gitu. Jadi dia tereplikasi tapi belum ada bukti yang kuat kalau virus ini tuh udah bisa menginfeksi manusia gitu. Jadi intinya tetap pakai masker, maskernya juga apalagi yang masker kain kayak gitu-gitu harus benar-benar dipakai, terus dicuci juga dengan benar kayak gitu. Untuk lebih lanjutnya silahkan datang besok minggu depan ya, setiap Sabtu, acara ini tuh setiap Sabtu jam 9 pagi teman-teman. Terus juga nanti mungkin pertemuannya ini bisa nanti akan di-upload di YouTube. Nanti kalian bisa lihat kalau misalnya ada yang ketinggalan atau gimana, itu bisa lihat di YouTube. Gitu. Terus juga follow Instagram kita ya. Follow KKN Bantul _2020. Gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Mau masuk bentar kan? Oke. Untuk jawab Julia Rifka gitu. Nah, jadi emang niatku kan bikin tentang hoax ini bukan untuk secara langsung sih. Jadi kayak setelah aku kasih tahu ini selesai gitu enggak. Cuma ingin mantik biar teman-teman itu sekarang jadi tahu. Kemudian teman-teman itu ngajarkan ke teman-teman lainnya gitu loh. Jadi kayak nyebar gitu loh. Jadi untuk mantik doang. Jadi kan memang susah ini. Jadi kayak cuma dalam sekali jalan itu ya jelas kayak cuma kecil gitu loh. Cuma kalau setelah jalan sekali terus disebarkan ke teman-teman lain
itu yang lebih efektif gitu. Dan itu emang goalnya itu gitu loh. Jadi setelah teman-teman tahu, teman-teman share gitu loh. Jadi kayak cara verifikasi hoax tuh gini loh teman-teman. Kalau tulisan itu cukup 5W1H, kalau untuk berita itu cukup dengan reverse image search gitu. Mungkin dari setelah teman-teman tahu, bisa di-share di WA, di Facebook, di Twitter, di IG, terus bisa edukasi lebih banyak orang gitu loh. Tuh, emang goalnya cuma simpel, cuma itu doang sih sebenarnya sih. Jadi kalau langsung di clearkan jadi masyarakat jadi langsung tahu gitu susah sih. Gitu. Iya. Tuh, terima kasih Yoga. Safa bertanya lagi nih, standar APD yang bagus apa ya? Sebenarnya kalau disebut APD itu khusus untuk tenaga kesehatan doang ya, karena mereka tuh yang jauh lebih rentan terinfeksi gitu. Sebenarnya kan COVID-19 ini virusnya itu sebenarnya nggak mematikan banget gitu loh. Maksudnya kalau dari dari tingkat kematiannya itu tidak terlalu parah, tapi penyebarannya itu jadi kayak istilahnya itu nanti kan jadi outbreak, jadi wabah. Ini udah jadi wabah sih, jadi pandemi. Takutnya tenaga kesehatan itu kan intinya sih standar APD yang bagus itu harusnya dipakai oleh tenaga kesehatan, dan kita tidak menyebut masker terus cuci tangan itu masker itu sebagai apa masker terus apakah kita harus keluar pakai kalian tahu nggak sih yang dipakai sama dokter-dokter yang rawat atau perawat kayak gaun gaun apa sih itu namanya, aku nggak tahu, pokoknya itulah, aku lupa namanya, pokoknya kayak yang hijau-hijau, bukan yang putih, yang kayak astronot gitu, plastik, harus pakai sarung tangan, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih, hazmat, yes. Ya pokoknya itulah. Intinya kalau disebut APD itu khusus untuk tenaga kesehatan doang sih, karena mereka yang paling rentan gitu. Yang penting tuh kita jaga cuci tangan, karena memang tangan itu kan yang media penyebarannya terbanyak gitu kan. Kita nggak tahu kita megang apa, sementara virus itu virus corona ini bisa hidup di barang yang misalnya kayak logam kayak gitu-gitu kan, kita nggak tahu karena tidak terlihat, jadi lebih baik tetap menjalankan protokol kesehatan sih. Sebenarnya kayak cuci tangan, masker itu insya Allah sudah. Dan satu lagi, kalau misalnya keluar rumah tuh kalau misalnya ada perlu banget gitu, kalau misalnya udah nggak ada, ya tidak bisa kan kita nggak bisa dipungkiri kan, kita harus keluar kayak gitu-gitu. Sebenarnya asal pakai masker, cuci tangan, terus tidak memegang mata, mulut, hidung, kayak gitu sih. Sama jaga jarak, begitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin Safa mau ada feedback? Sepertinya sudah mengerti semua ya. Ya udah deh, karena keterbatasan waktu, mungkin saya acaranya terlalu pagi jadi kalian masih mengantuk atau seperti apa. Mungkin ada kegiatan juga yang lain karena ini kan hari Sabtu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini, sudah menyempatkan waktu. Aku ingetin lagi ya buat next week itu mungkin, oh ya, kalian mau vote waktu? Menurut kalian jam 9 kepagian ya? Jam 11 boleh. Ada yang setuju jam 11? Kalau yang setuju ketik 1, yang ketik 2 itu tidak setuju. Iya sih.
Aku manut kalian deh. Jam 1 boleh. Gimana teman-teman? Oke, jam 1 ya. Waduh, ada background. Maaf ya teman-teman. Oke. Berarti besok hari Sabtu jam 1 Pak, jam 1 siang ya, jam 1 pagi lagi. Jam 1 siang ya. Oke. Kalau gitu aku sudahi dulu ya. Terima kasih buat teman-teman buat jadi sebenarnya guys, di sini tuh ada keluar apa belum Ibu Julia Rifka itu sebenarnya tadi tuh bidan desa Bantul guys. Makasih ya Bu udah datang. Mohon informasinya nanti disebarluaskan atau mungkin bisa di-share linknya biar ikut ke sini warga desa Bantulnya. Terima kasih semua. Nanti videonya rekaman ini bisa ini kok Bu di share di YouTube. Nanti saya akan share linknya aja. Nanti mungkin Ibu bisa membagikan linknya itu tentang videonya tentang pertemuan kita hari ini gitu Bu. Oke, sekian dari saya dan Yoga. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga, kamu lagi ini? Waalaikumsalam. Aku bingung. Aku Udah stop record. dimatiin aja recordnya. Recordnya belum disimpan.